tepat kok gameplay mereka yang pertama. Oke kok, cuma memang ada namanya miscalculate dan miss gameplay. Cuma permasalahannya satu, miss gameplaynya di atas menit ke-12. Nah itu lumayan krusial ya. Krusial banget dan expanding reverse. Radit, Yep. kalau misalnya tim zone tadi 100% dangerous grass, apakah expanding reverse 100%? Nah, kalau itu belum sih. Terus sejauh ini memang dari Baidata ya, lagi-lagi 4 kali pertandingan untuk di Dangerous Grass semuanya mereka berhasil menangkan sih. Dan Expanding River nih yang akan jadi pembuktian juga. Tapi selain itu yang menarik adalah Kalea yang masih belum pernah kalah sama sekali dari tim zone sih. Ya bagus. Berarti 4 kali sekarang 100% ya? Yep. Sepanjang wildcard. Sepanjang wildcard 4 Iya. kali itu banyak loh. Iya. Dan 100% itu besar banget loh. Setuju. Wildcard kita kan baru 3 hari kan. Iya. Itu cukup besar loh dengan 4 kali permainan. Dan ngomongin karena Isansin yang ditutup oleh para pasukan dari tim Leon, mereka nggak mau ngelihat Zaura sulit ditangkap kayak Watah. Watah. Wah. Nggak gitu sih. Nggak ya? Woa. Oke. Oke. Dan kita lihat lagi untuk drafting phase-nya di mana Sora dan juga Grok kali ini yang jadi pilihan opsi banning ya untuk Coach Summer dari Zone. Sementara dari Coach Shaco, apakah mereka akan merelakan lagi nanti Kaleanya ke tangan dari Zone atau mereka bakal ambil di first pick mereka nih? Tapi kalau nggak salah satu dua-duanya nih yang bisa di-ban, ya Iya. ini trade-nya bisa dapat Lancelot tanpa pertukaran Isunshin. Oke. Kalau emang mau dinaik pick Kaleanya ya, Iya, iya. atau ya mereka bisa dapat Kalea. Tapi setuju sih Ul. Terkadang nih pertukaran-pertukaran ini agak cukup krusial. Heeh. Kita lepas satu, ngelepas satu. Cuma nggak ada yang tahu tiba-tiba ternyata Hayabusa yang lagi under banget ini digunakan di sini. Karena gue jujurnya kemarin juga udah bilang sama Lim, gue suka sekali pas Hayabusa sekarang lagi di nerf. Nah, Gue suka banget. Kenapa? Karena gue bisa pakai nggak terlalu berebut banget. Oh iya, iya. nggak terlalu di-ban terus gitu Nggak kan? terlalu di-ban dan masih bisa main ternyata. Iya. Hayabusa tuh masih bisa main loh. Oke, wow Fanny! Wow, debut kah Fanny? Yes, Yes. itu dia. Debut Fanny untuk wildcard ya. Yang sebenarnya ada beberapa kali juga kita kemarin ngelihat sempat di-ban untuk ya Beberapa tim lah target ya. aja Iya, ya target. ke arah junglernya. Tapi sekarang ini Fanny yang muncul akan menjadi harapan untuk Leon. Bisa menyamakan kedudukan nih. Karena ternyata udah ada konsep mereka ban Isunshin. Mereka nggak mau trade Isunshin sama Lancelot. Iya. Udah kebaca mereka mau pick Lancelot. Kita jawab dengan Fanny dan kita ambil Kaleanya. Iya, dan lagi-lagi kalau kita bicara untuk Baidata, untuk Leon Esports memang Isunshin sama Lancet yang mereka pernah gunakan tuh justru malah dua-duanya kalah nih. Mereka menang pada saat menggunakan Hayabusa sama Joy, tapi kali ini Fanny apakah menjadi senjata rahasia untuk Water? Ini win rate 13%. Iya, itu. Sedih ya. Salah ada. Tapi Hylos lagi rame banget ya. Hylos. Iya, Gatot Kaca udah mulai menghilang justru nih. Hylosan yang rame di wildcard. Konsisten ya, selalu ada ya. Iya. Oke, dan sekarang kita masuk ke banning phase kedua untuk Coach Summer. Dan apa nih kira-kira yang akan diantisipasi? Apakah Karinya mungkin atau Lunox mungkin dengan adanya Kalea butuh hero yang tetap memberikan burst damage? Lunox masih ada juga, ada Iya, itu di ban. Lunox Kari harus Lunox Kari mungkin. Kari bisa. Atau Cloud-nya. Ini Cloud ban gak sih ini? Oh iya. Cloud bisa lane jauh juga kan soalnya. Tapi gak Moskov, oke. Make sense. Ngebahas lane jauh ya Ini soalnya. satu lane jauh, dua musuhnya Fanny kan. Biasanya kan kalau dulu udah ada Fanny react-nya Moskov Akai kan. Oke, tapi Farsa ternyata nggak mau ada high ground defender dan Ruby. Berarti memang melepaskan Cloud buat zone. Lagi kah Kay pakai Cloud? Kali ini nggak ada Yves di kubu Leon ya. Tapi tetap Cloud yang diambil. Tapi ini mungkin untuk mendapatkan dua jawaban. Pertama, udah pasti Purify. Karena untuk melawan Kalea. Kedua, dia untuk menutup ke jalan arah Esmeralda. Esmeralda, kalau misal diimbangi dengan adanya Kari, oke Kari akan menjadi problematik. Kenapa? Karena Fanny-nya. Sedangkan kalau ngomongin ke arah Granger, mukulin Esmeralda dan mungkin possibility-nya ini bisa ada juga Uranus. Agak batu, agak berat. Uranus sudah di ban sejauh Oh iya, ini. sorry, ada Uranus yang udah di-ban, jadi Esmeralda mungkin yang udah akan sangat berat dihadapi kalau bukan pakai tipikal yang di damage per second. Oke. Free Purify, karena Cloud sangat kuat dan sangat enak dengan Purify. Masih masalah ya untuk marksman spellnya lah lainnya. ya. Oke. Tapi untuk pick terakhir terlebih dahulu, Valentina. Itu jadi sebuah jawaban dan langsung Arlot tanpa basa-basi. Loh ini cepet banget Zone udah mempersiapkan hal ini sepertinya. Langsung kayak, kasih gua Arlot, kasih gua Arlot. Tapi Terserah lu pick apa gua Arlot. sebentar, tadi masih, oh ya oke. Tadi gue sempat ngeliat soalnya Arlotnya itu berada di Bright, tapi kayaknya udah langsung ada shifting. Bankai yang menggunakan Arlot.
Kemarin sih beberapa belakangan dari kemarin Arlotnya sangat kuat ya untuk di wildcard. Dan Radit, pilihan cepat untuk dari draft kali ini. Aku ngeliat zone lagi sih kayaknya. Masih di zone? Masih di zone. Kenapa? Karena pertama ada kombinasi dari If Hylos yang tadi memang udah kuat juga kan. Lancelot masih power juga di tangan dari The Zaura dan Arlot ini sih yang bakal jadi PR dari Bankai sih. Jadi PR banget sih. Jadi bisa dibilang Fanny-nya akan cukup kesulitan berarti menghadapi Struggle Arlot. banget. Meskipun ya kalau bicara untuk crowd control ya pasti bakal ngerepotin dari Arlotnya aja sih. Kalau Aul? Aku Leon sih. Leon. Aku ada harapan untuk Fanny bisa mendapatkan debut dengan bagus ya. Oke, mari kita menyaksikan satu-satu untuk kali ini. Karena mereka bakal menyaksikan yang sesungguhnya. Let's go to the land after. Kalau Bang Oji apa? Saya, Zone. Kita tanya kenapa Zon? Karena Zone punya sisi, punya late game, punya early. Lengkap Oke. ya. High ground juga punya. Hmm. Oke, silakan Radit dan Aul. Enjoy the show. Oke. Dan kembali ke dalam game kedua, match point untuk Zone. Mampukah mereka menyelesaikan group stage dari wildcard dengan poin sempurna atau akan dibikin repot nih di game kedua oleh Leonel? Oke, tapi wah udah mulai kelihatan ya bagaimana pressure dari Juviana yang lagi-lagi menjadi harapan. Untuk Leon Esports juga terlihat ya bagaimana Bankainya agak struggling di lane-nya. Wah dikejar-kejar ini, keserempet selendang ya. Ya, tapi di sini Water terlihat aktif banget ya. Di bawah 1 menit dan memang udah ada rotasinya juga ke arah Little Wonder dulu. Lanjut ke arah Scavenger Crab di bagian bawah dan langsung muter nih lewatin Fire Battle dan juga Orange Buff dan Emblem. Yap, emblem dari Esmeralda lebih ke memang support juga ya. Membawa ke arah Festival of Blood, Inspire juga untuk bisa mencari ke arah cooldown reduction. Ditambah dengan Impurage. Sementara tabrakan kayaknya masih ditahan juga ya karena ngelihat dari kayaknya memang dia punya Master Assassin. Iya. Dia bisa lebih galak lagi nantinya di laning tapi ya ingat Lamat juga punya Festival of Blood. Nah, kita kan udah lama nggak lihat juga nih antara Granger dan juga Cloud di satu lane ya. Harusnya nggak akan bisa memberikan pressure dari Kariknya tadi nggak sih ke arah Cloud-nya? Iya. Tapi Bankai nggak berhasil selamat dengan first blood yang begitu cepat, instan movement dari execute yang dilakukan oleh Water. Gitu loh. Walaupun secara gak langsung di sini ada, ya aku ngeliatnya kayak minim banget crowd control sih buat Iya. stop Fanny-nya, cuman ngandelin ke arah Bankainya aja. Dan dia juga Juviana. nggak stopper pasti gitu loh. Betul sih, setuju sih. Tapi ya lagi-lagi kita lihat gimana tim Zone cukup struggle ya untuk di turtle phase. Karena sekarang objektif yang akan coba dimaksimalkan oleh mereka di Weapon Base. Di Weapon Base tetap tercuri oleh The Zaura. Nanti bisa on point bersama dengan Zizu yang tereksekusi. Lamat pun down. Kita solo pick up di bagian atas. Agi membuka flank untuk bisa escape. Tapi ini terlalu banyak pertikaian yang terjadi. Tim Zone marah kayaknya ya setelah tadi ada Fanny dapetin first blood. Mereka balas dengan hal yang lebih mahal. Turtle-nya, point kill-nya, solo kill bahkan tadi dari Kay atas Lamat. Iya, tapi entah kenapa Juviana di sini benar-benar membuktikan bahwa dia kuat banget di laning phase. Iya. Apalagi didukung dengan device yang luar biasa juga dari Realme nih. Realme 15 Pro 5G yang digunakan. Water. Tapi di sisi lain Water masih bisa melarikan diri dengan steel cable ya. Ya, masih bisa kabur juga ya, tapi ini udah nggak baik-baik aja nih berarti ini untuk Water, walaupun memang belum tumbang. Tapi Iya. Fanny yang sulit untuk bisa dapetin panen point kill di awal. Ini agak berat pastinya Wah, diangkat. membuka Tsunami Slam. Follow-up yang masuk dan begitu cepat Arcane Shade dari Agi. Berhasil mendapatkan Kenny dan sekarang Bright pun tereksekusi. Setajam itu Fanny dari Water. Berarti kayaknya nggak usah disebut ya. Apa yang kita sebut terjadi. Iya loh. Langsung galak. Waternya aman banget 2-0-1 sekarang. Dan Juviana terlalu superior, dia bisa mencari kemanapun, bahkan cuek banget untuk langsung bisa melakukan ada sedikit cut wave minion juga. Tapi ya itu hanya untuk bisa memenangkan rotasi aja sih. Iya. Gak bisa nge-plating juga kayaknya karena masih ada Bankai di depan. Ya, tapi domino efeknya bakal bisa kemana-mana sih dengan cutting yang dilakukan oleh Juviana ya. Karena bisa untuk memberikan backupan juga ke arah Water yang bisa jadi target dari tim Zone nantinya. Meskipun untuk kali ini Agi dan Juviana diketahui secara bersama di bagian bottom lane. Dan mereka masih cukup aman nih, belum terlalu agresif lagi dari tim Zone ataupun tim Leon nih. Oke. Water udah punya modal dari Heptasis, plus Zauranya juga udah baru menyelesaikan ke arah War Axe dan tabrakan ke arah bottom lane. Juviana sepertinya masih sulit ya untuk bisa ditarget secara langsung juga, walaupun ada combo lot bersaudara nih, Arlot Lancelot. Oke, iya juga ya, lot bersaudara ya. Yes. Tapi setup untuk turtle yang kedua akan dipegang terlebih dahulu oleh tim Zone. Mampukah Leon Esports mengantisipasi hal tersebut? Juviana langsung membuka volley Sarmunnya karena bagian belakang Kenny yang dikejar. Di depan dipegang kendalinya. Tapi Fanny masuk dari Water dan tetap diamankan oleh The Zaura.
Dan escape dengan mudah, Water melarikan diri tapi nggak dengan Agi dengan Blazing Duet yang menutup jalan pulang. Dari Kay serta Jinzu yang didapatkan lagi-lagi. Setiap objektif Team Zone berlipat ganda keuntungannya. Iya ini. Bermain. Emang nggak sudah dapet apa-apa. Hampir aja itu, bisa didapet juga kayaknya tadi. Hampir. Almost is never enough. Iya, sebenarnya Fanny-nya nggak ada stopper pasti kan. Tapi sisanya yang lainnya nggak selamat. Jujur aja nih dari tadi Aginya ketangkep di depan juga. Jinzu terutama yang makan damage yang dimana Kay. Lagi-lagi dia aktif banget untuk fight. Wah, tapi sekarang Zaura gak akan bisa mudah sih untuk bisa nge-poke ke arah Juviana dengan shield yang begitu tebal ya. Apalagi juga backupan yang setiap saat bisa datang dari Water. Ini yang bakal bikin PR untuk siapapun member dari Team Zone coba untuk dapetin lini bawah atau atas dari Leon. Oh, lagi-lagi kawan V1 di sini Zauranya dipegangin. Udah mulai diganggu lagi, tidak akan nyaman untuk bisa mendapatkan farmingan demi farmingan tapi bakal dibalas. Zaura, hati-hati. Ini Juviana soalnya durable banget nih. Damage-nya kayaknya masih belum cukup nih dari Zaura untuk wow. Oh, Tsunami Sun Flicker. Kombinasi yang dilakukan dalam Blazing Duet coba untuk menghindar dan Kay Kuat banget. masih dikejar dan kembali ke arah bagian belakang menjadi penutupan dengan Lamach yang memecahkan poin kill pertamanya. Hampir selamat loh, tapi itu memang sekuat itu Cloud zaman now dengan Emblem Fighter. Iya. Bayangin kalau ada Angela di dalamnya. Waduh. Bayangin kalau misalnya roamernya deket situ. Minimal roamer deh kalau enggak. Itu pasti udah 3-1. Iya. Karena dia bisa ngambil waktu lumayan lama tadi ya. Dan sekarang cukup susah karena ya Lamach di sini satu-satunya target yang bisa dituju sama Zaura karena Juviana udah nggak possible sih, Ol. Udah agak susah ya Juviana. Tebel banget juga, dia bisa makan damage yang cukup banyak. Tapi Turtle bakal muncul nih, bakal menjadi sebuah zona peperangan lagi tapi teamfight. Oh, reward populations yang diaktifkan Juviana memang masih bisa bertahan. Di belakang Blazing Duet yang dibuka oleh Kay. Mengejar ke arah Agi. Tapi jangan lupakan Jinzu sekarang yang terjebak. Berhasil didapatkan, tapi backupan pun datang kembali. Hasil kabel dari Fanny. Berhasil mendapatkan 2 kah? Karena sekarang memang kita lihat gimana Bangkai masih mengejar ke arah Water dan backupan pun datang. Don Rose yang begitu dekat dengan Zaura yang justru mendapatkannya dan kembali dengan double kill. Bangkai. Agi. Last man standing, what can you do? Triple menjadi penutupan untuk team fight barusan. Wah, last pick yang mantep banget dari Team Zone tadi tanpa basa-basi. Arlot adalah kunci dan terlihat triple kill. Berhasil untuk bisa mengacak-ngacak team fight yang tadi sempat dibuka juga sama Leon. Mereka masuk dengan inisiasi dari Jinzu. Dari Waternya juga bisa sempat melakukan adanya skill cable gameplay. Tapi Team Zone, mereka berhasil untuk bisa melakukan targeting dengan begitu baik. Dimana Bankainya ngejar-ngejar ke Water. Tapi ya ini jujur, Bangkai nomor 1 itu tadi performnya bagus banget. Yes. Dan nomor 2, kalau Zauranya, jungle-nya nggak presisi, itu pasti akan banyak yang pulang, Ol. Benar. Dan dia presisi semua mainin pancarnya, dia tahu targeting utamanya, soft skill-nya udah habis, makanya dieksekusi. Kalau tadi jungler kayak semacam gue, itu udah pasti nggak ada point kill. Jungler magang. Pasti jungler magang. Tapi memang terlihat ya Team Zone lebih siap dan matang. Tajam Zaura itu. Tajam, walaupun tadi Lamachnya juga udah hadir kan. Sky Piercer-nya kan emang udah menjadi prioritas item dulu setelah Fury Hammer. Sempat tadi ada stack-nya juga, tapi Conceal Jinzu, wah jauh dari jangkauan. Ya, dan Final Slash memang dihindari dengan Tsunami Slam, tapi Double Blazing dibuka dan Blazing Duet from Kay. Lagi-lagi membuat Jinzu didapatkan dan bakal di belakang Zaura. Sangatlah tajam, Lamach down dan hanya menyisakan satu player saja itu Water. Double kill untuk Zaura dan menjadi penutupan wipeout kedua kah? Belum ternyata. Masih bisa menghindar tapi masalahnya sekarang mereka akan kehilangan near turretnya juga. Gila, Zaura. Kamera di mana? Dia di luar kamera, bro. Dapat tuh. Iya, Water emang lincah sih sebenarnya. Cuman akhirnya semua mata ke sana. Karena kalau ngeliat dari Aginya kan secara hero kan dia melee lah ya. Iya. Gak terlalu jauh gitu jaraknya. Bisa banget ditangkap juga. Juviana yang tadi nggak ganggu-ganggu, udah boleh dicuekin, udah targetingnya dia langsung ke belakang. Karena banyak banget hero yang bisa langsung tabrak ke lini belakangnya. Arlot, Lancelot juga, Cloud. Aman banget, depannya cuekin aja. Dan sinerginya bagus lagi ya, karena ketika dari World Position yang di pop up tadi sama Kenny, follow up lane belakangnya tuh lagi-lagi kita lihat ke sekarang nih, dengan Gordon ini juga Blazing Duet yang dituju oleh Jinzu, tapi Kay terlalu dalam dan belum berhasil mendapatkannya, tapi Zaura! Monster kill, dan kembali keluar dari zona kematian. What a move, Zaura! Wow, ini Zaura menjadi satu kuda hitam sepertinya, jungler berinsting, buas.
Sampai buat Ranger emas standing applause. Iya. Karena memang permainan yang cukup agresif ini itu harus punya kalkulasi. Yes. Dan gue lihat tadi permainan dia yang masuk ke dalam dan dia bisa keluar lagi. Ini adalah permainan yang harus disupport oleh teman-temannya. Karena tanpa adanya support teman-teman, agresif kayak tadi itu akan jadi blunder. Iya. Tapi kalau dengan support teman-teman itu akan menjadi well play. Benar-benar, karena ini tentang 5 versus 5 juga Iya, sini ya. tentang 5 versus 5 walaupun dia sejago apapun. Tapi akan jadi blunder kalau tidak diimbangi dengan teman-teman yang mampu. 100% setuju Iya. tentang itu. Oke, tapi sekarang Lordnya juga memang udah masuk nih ke area defensif dari Leon Esports. Satu buah base turret di arah tengah sudah mulai ditabrak. Ya ini bakal cukup sulit harusnya untuk Leon Esports mempertahankan area high ground mereka. Tim Zone masuk lagi dan sepertinya masih mencoba mencari celah dengan Tsunami Slam yang kembali mengangkat secara bangkai. Langsung dieksekusi K, memberikan make up dengan Blade duetnya tapi nggak cuma itu. Butuh Vian dan juga Water menghilang di tempat dengan Godlike dan Zaura. Dan menjadi one strike burst, clean sweep tanpa kalah dari grup stage 1 pun. Oh my god, Zaura!